Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir bermuajah di rumah Allah ini dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menegakkan dan menjunjung tinggi kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mari kita sekarang membahas tentang bagaimana para misionaris Kristen berupaya menipu daya kita agar kita mau mempercayai bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus itu adalah anak Tuhan sekaligus Tuhan. Nah, ini saya tampilkan bunyi ayat dari Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Nah, ini yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Mereka menyebutnya dengan kata Allah. Yang pertama, menurut analisa dari banyak pakar-pakar Kristen, sebentar ini saya tampilkan file satunya biar jelas pendapat-pendapat para pakar Kristen sendiri. Ini. Nah, ini ya. Kristen itu kan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus adalah
Tuhan, berdasarkan pada ayat Injil karangan Yohanes yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yang kemudian firman itu ya, nuzul, turun, berwujud daging manusia. Nah, ini ayatnya. Nah, bagaimana tentang ayat ini? Ya, bahwa firman adalah Tuhan menurut para pakar kitab suci Kristen sendiri. Nah, contohnya Santo Agustinus, Bapak Gereja yang pertama, abad pertama, Bapak Gereja abad kedua yang pertama, dalam bukunya yang berjudul The Confession of Saint Augustine yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengakuan Santo Agustinus, diterbitkan oleh BPK, Balai Penerbitan Kristen. Nah, di sini disebutkan, ya, ini bukunya. Ya, ini terjemahannya ya, buku terjemahannya tadi yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya. Mengenai benarkah ayat itu tulisan Yohanes. Disebutkan buku filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Di dalamnya saya baca, walaupun tidak sama persis, tetapi jalan pikirannya sama. Didukung dengan berbagai argumen bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, yaitu tanpa firman, tidak ada yang dijadikan. Jadi menurut pengakuan Santo Agustinus, Bapak Gereja pertama, menyatakan bahwa ayat pada Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah menjiplak himne Neoplatonisme. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Itu merupakan jiplakan dari himne Neoplatonisme. Catatan kaki Bible, The New Testament of New American Bible, memperkuat pendapat bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 bukanlah bagian dari Injil karangan Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Nah, ini ya pernyataannya, terjemahannya ini. Yohanes, ya, Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pembukaan ini merupakan himne berbentuk syair, mungkin berasal dari karya bebas yang kemudian baru dikutip dan diedit untuk berperan sebagai pembuka Injil Yohanes. Nah, itu pernyataan dari tokoh-tokoh
Bible sendiri. Sekarang bagaimana dengan ajaran mereka yang kemudian sekarang ini mereka mencoba menyampaikan kepada umat Islam dengan cara memutar balik pengertian bahwa memang Nabi Isa itu menurut Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup. Nah, mereka pakai dalil apa? Nah, ini dalil mereka. Ini di surat An-Nisa ayat 171 atau 171. Nah, itu saya kasih tanda warna merah ayatnya. Nah, coba dibaca terjemahnya. Silakan salah satu baca. Surat apa tadi? Surat An-Nisa. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Loh, ayat berapa itu? 171. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu melakukan juga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Coba terus. Al-Masih sama sekali tidak pernah jadi Oh, sebentar. Surat keempat, surat An-Nisa, benar nggak? 171. Coba dicek. An-Nisa, surat keempat. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melakukan Ya. dan janganlah kamu mengatakan kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Terus yang disampaikannya kepada Maryam dan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. ya, itu cukup dulu. Di situ ada kata-kata kalimat ya. Nah, ini berasal dari ini. Coba perhatikan. Ya. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, la taglu fi dinikum. Ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, wala taqulu 'ala Allahi ilal haq. Dan janganlah kamu mengatakan ya atas nama Allah kecuali dengan hak. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah apa itu? Rasulullah, utusan Allah. Ya. Nah, terus berimanlah pada Allah. Nah, oh ini terbalik ya. Rasulullahi wa kalimatuhu, dan
apa? Kalimatnya, betul ya? Di situ. Ya, kalimat tubuh. Nah, sekarang coba dibandingkan kata-kata wa kalimat tubuh yang di situ. Nah, ini coba eh, ini ada dua. Kalau taknya itu dibaca tidak panjang, memnya dibaca tidak panjang, mem ya. Kalimatun dibaca tidak panjang ya, memnya dibaca tidak panjang. Itu artinya kalimat bahasa Arab kalimat itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Ya, ini perlu dipahami dulu. Biar nanti orang Kristen kalau mencoba untuk ya memakai ayat ini, kita bisa memberikan penjelasan. Ya, jadi pengertian kalimat, ya kata bahasa Arab itu kalimat, bahasa Indonesianya adalah kata. Kalau kemudian mimnya yang dibaca panjang, kalimatin, ya, seperti yang satunya itu, yang sebelah selatan, ya, likalimati, artinya adalah bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat itu apa pengertiannya dalam bahasa Indonesia? Susunan kata-kata, berarti bukan satu. Ingat, saya ketikkan dulu. Nah, coba diperhatikan. Kalau yang kata-kata kaf, lam, mim, ta pakai tak marbuto, tak yang tulisannya itu blunder itu ada titik dua, atau dengan kalimatun dengan tak mabsuto, tak yang terbuka, itu artinya kata. Ya, kalimatun artinya kata. Tapi kalau kemudian memnya dibaca panjang, nah tulisannya asalnya itu kaf, lam, mim, alif, ta. Itu artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita
mereka kan berdalil ini tahu ya, bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatullah, kan begitu. Bahkan sering mereka menyatakan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam disebut Ruhullah wa kalimat, Roh Allah dan firman-Nya. Ya, Ruhullah dan firman-Nya. Nah, hadisnya panjang, saya potong aja, ini saya tunjukkan. Jadi memang saya sengaja tidak saya buat jadi dulu. Jadi saya ambilkan, biar semuanya paham. Hadisnya panjang. Nah ini, nggak kelihatan ya, karena ini gitu. Bapak terus ini. Bisa. Wah, masnya ini rewel. Nah ini, wah saya kasih tanda merah dulu, repot ini. Saya kasih ini dulu. Ini agak macet ini maksudnya ini. Nah ini hadis riwayat ya Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan, jadi ceritanya panjang. Nabi Adam di hari kiamat dimintai tolong oleh manusia keturunannya supaya Nabi Adam memberi syafaat kepada manusia yang saat itu ada di akhirat. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya nggak punya hak untuk memberi syafaat. Coba kamu ke Musa, karena dia adalah ya di sini disebutkan kalimullah. Musa pun kemudian didatangi. Lalu Musa mengatakan, aku tidak punya hak untuk memberi syafaat. Datanglah kamu ke Isa, sebab nah di sini disebutkan ya ini disebutkan walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Datanglah ke Musa karena datanglah ke Nabi Isa, sebab Nabi Isa itu adalah ruhullah, rohnya Allah dan firman-Nya. Ini yang biasa dipakai oleh mereka. Tetapi Nabi Isa kemudian mengatakan, lastulaha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang disebut ruhullah dan firman-Nya, roh Allah dan firman-Nya mengatakan, aku belum tidak punya hak. Yang punya hak memberi syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada memang istilah bahwa Nabi Isa di dalam hadis disebutkan ruh Allah dan firman. Tapi ingat, kata firman di situ bukan kalamullah, tapi kalimatullah. Beda. Kalam itu kalimat-kalimat firman-firman Allah. Ya, jamak firman-firman Allah. Kalau kalimatullah, ya kalimatullah berarti itu satu. Istilahnya satu kata, satu firman Allah, bukan banyak. Paham ya ini ya? Kalimatun itu satu kata. Istilahnya itu apa? Bentuk tunggal. Kalau kalimatun itu bentuk jamak. Lah, kalau seandainya kemudian orang Kristen mengatakan menurut hadis bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruhullah wa kalimatuhu, roh Allah dan firman. Nah, kita jangan terjebak kata-kata kalimatuhu dalam pengertian firman Allah dalam arti jamak banyak. Pengertian wa kalimatuhu adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu tercipta atas titah. Apa titah itu? Perintah. Tercipta atas firman. Tercipta atas kehendak. Kalau bahasa kata yang rendahan, ya, tercipta atas kata, titah, kehendak, kata, firman Allah. Apa firman kehendak titah Allah itu? Yaitu kun, jadilah. Jadi Nabi Isa itu tercipta dari firman Allah. Firman yang apa bunyinya? Yaitu kun, jadilah. Dan itu tidak hanya Nabi Isa yang tercipta dengan firman yang berbunyi kun, jadilah. Semua makhluk Allah tercipta atas firman Allah yang berbunyi kun. Ya, istilahnya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Faham ya ini ya? Pengertian kalimatullah. Ya, pengertian firman Allah. Bukan dalam arti banyak firman. Lah kalau seandainya kemudian mereka memaksa bahwa firman dalam arti kalimatullah ini, bahwa Nabi Isa itu adalah firman yang hidup, berarti Nabi Isa itu hanya punya satu kata saja. Karena di sini kalimatun bukan kalimatun. Nah, tadi kita sudah paham, jadi ayat Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah ayat tambahan menjiplak dari himne Neoplatonisme. Itu yang pertama. Nah, seperti Bambang Nurseno. Siapa Bambang Nurseno itu? Ya, pemuka Kanisa Ortodok Syria. Nah, di YouTube itu mengatakan bahwa umat Islam kalau ditanya tentang firman Allah
Yang wujud Al-Quran itu berupa buku, kan gitu. Dan mereka kebingung kalau kita tanya itu. Nah, ini terus mengatakan bahwa kalau firman Allah itu sudah nuzul, turun, ya, sudah menjadi wujud daging manusia yang bernama Yesus. Itu yang tertulis di dalam ini Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya firman itu telah menjadi daging manusia. Flesh bahasa Inggrisnya. Telah menjadi daging manusia. Berarti dagingnya Yesus itu adalah wujud dari firman. Kan gitu. Jadi mereka memaksakan pengertian itu. Wujud dari firman. Dagingnya Yesus. Nah itu satu. Coba dibaca Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 32. Coba dibaca. Lukas 1 ayat 28 sampai 32. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia kepada Allah. Sesungguhnya Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Ya, cukup. Anak laki-laki, lanjut. Masih ada kelanjutannya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, cukup. Malaikat Jibril mendatangi Bunda Maria, memberitahu bahwa dia akan hamil melahirkan seorang anak laki-laki yang akan engkau namai Yesus, dan dia adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Betul ya? Berarti Bunda Maria sudah tahu kalau anaknya itu nanti adalah anak Tuhan. Nah, anak Tuhan kan betul ya? Berarti sudah tahu kan gitu kan? Oke, sudah tahu. Dilanjut. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 13. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu yang menjumpai seorang bayi yang dibungkus dan dengan api dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah sejumlah besar dalam tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia dan perkenankan kepadanya. Lanjut.
sebab malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Kembali kemana itu berkata seseorang kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan kepada itu kepada mereka. Ya, cukup. Ceritanya berarti malaikat datang menemui para penggembala kan gitu ya. Menemui gembala itu apa? Memberitahu bahwa di Bethlehem telah lahir seorang bayi yang diberi nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kata Tuhan apa enggak di situ tadi? Yang itu, yang di situ. Di Lukas yang itu. Coba dibaca awal. Yang ayat 8, pasal 2 ayat 8, 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal kepada menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, cukup. Hari itu telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Itu kata-kata malaikat yang memberitahu kepada penggembala toh. Nah, pagi harinya gembala itu mendatangi bayi itu kan, yang di situ nah banyak orang, terutama Bunda Maria dan Yusuf. Betul ya? Nah, gembala itu memberitahu kepada orang sekitarnya, semua orang yang ada di situ, bahwa bayi itu adalah juru selamat Kristus Tuhan, gitu kan? Berarti kan ada dua. Bunda Maria langsung diberitahu oleh malaikat. Yang kedua, malaikat memberitahu kepada para gembala, kemudian para gembala menemui ya Bunda Maria dan lain-lain yang ada di palungan itu dan memberitahu bahwa bayi itu adalah juru selamat Kristus Tuhan. Kan begitu. Oke? Itu klaim mereka kan? Betul ya? Klaim mereka. Nah, ketika saat dialog Islam Kristen di Universitas Muhammadiyah Surabaya, pendeta Dr. Pangeran Manurung sama Gracia Pelo. Ya, kalau Gracia Pelo itu muridnya Bambang Nursena dari Kristen Orthodox Syria itu. Nah, dia akan mengatakan bahwa firman telah nuzul berwujud manusia, firman Allah. Berarti kalau Yohanes ini disebutkan firman itu adalah Allah kan gitu. Nah, oke, kalau Anda mengatakan itu berarti dan di situ disebutkan yang ayat 14 firman telah jadi manusia yaitu Yesus. Bunda Maria diberitahu malaikat bahwa bayinya itu adalah anak Tuhan. Bunda Maria diberitahu oleh para penggembala bahwa anaknya Bunda Maria itu adalah juru selamat Kristus Tuhan. Nah, kalau itu betul,
berarti Bunda Maria tahu anaknya itu Tuhan, berarti segala ucapan Yesus sejak lahir ya, sampai dia tidak ada itu berarti kan firman. Ya kan? Lah kalau firman berarti masa firman Tuhan diabaikan? Pasti diingat-ingat dan juga dicatat, dihafal. Nah, itulah kemudian mereka saya banting dengan pertanyaan, kalau memang Yesus itu firman, dan firman itu adalah Tuhan, Bunda Maria dan keluarganya, karena diberitahu malaikat dan para penggembala, maka pasti tahu bahwa yang diucapkan Yesus adalah firman yang hidup. Maka sekarang tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun atau 0 tahun dari 1 hari sampai usia 30 tahun. Kalau bisa menunjukkan, nah di YouTube itu saya katakan potong kelingking jari saya. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun, tutup mulutmu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup, tutup mulutmu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu adalah kebohongan publik. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus adalah firman yang hidup, Yesus itu adalah firman itu adalah Allah. Bohong ayat ini. Ayo, pendeta seluruh dunia bisa nggak membuktikan bahwa Yesus adalah firman? Nggak bisa. Jadi ayat ini ayat bohong. Tidak hanya 1, 2. Banyak pendeta yang saya tanya itu. Di antaranya, ya nanti tanggal 5 itu di gereja Jalan apa itu? Kalirung, gerejanya Budi Asal. Ya, itu nanti ada dialog Islam Kristen. Nah, waktu itu Budi Asali juga saya tanya, itu di YouTube itu kan judulnya 2 pendeta KO dalam waktu 10 menit itu kan. Ya ini saya tanya ini karena mereka mengatakan Yesus adalah firman. Itu bohong semua. Ketika saya tanya, kalau Anda mengatakan Yesus adalah firman dan firman adalah Tuhan, tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 3 tahun. Tidak akan ada. Nah, pendeta Paul Jang yang suka menghina Islam itu dan mereka nggak berani ke Indonesia. Dia mengatakan, ya, mengapa ucapan Yesus, sabda Yesus ketika usia 1 hari sampai 30 tahun tidak ditulis? Katanya, karena menurut hukum Yahudi, seorang rabi baru boleh mengajar setelah berusia 30 tahun. Kan begitu? Setelah berusia 30 tahun. Nah, sehingga apa yang tertulis di dalam Injil itu hanyalah ucapan Yesus sejak usia 30 tahun sampai dia tidak. Benarkah argumen mereka seperti itu? Itu argumen yang salah. Sebab apa? Kalau memang ya, ucapan Yesus sebelum tahun usia 30 tahun tidak boleh ditulis, lalu mengapa di dalam Injil karangan Lukas ayat 42 sampai ayat 52
ucapan Yesus ketika berusia 12 tahun dicatat. Dicatat. Coba cek itu, baca. Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Yesus ke Yerusalem itu. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, mereka ke Yerusalem seperti yang nasi pada hari raya itu. Sehabis hari-hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem, tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar ia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya cukup. Itu kata-kata siapa? Mengapa engkau mencari aku? Yesus. Yesus. Usia berapa waktu itu? 12 tahun. Usia 12 tahun. Mana catatan ucapan Yesus usia 1 hari sampai usia 12 tahun, usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Kan usia 12 tahun ada itu. Katanya nggak dicatat, nggak boleh. Ya itu. Jadi mereka itu mengalami, apa kalau kita tanya itu, mereka ini mengalami dilema, maju kena, mundur kena. Ya kan? Kalau memang tadi satu, bisa ya ini ya, saya itu lagi ya. Satu, kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah wujud dari firman Allah, kan gitu kan? Dan Bunda Maria serta keluarganya. Ya, karena kan sudah diberitahu oleh malaikat toh, dan juga diberitahu oleh penggembala tadi ya. Tahu bahwa Yesus adalah anak Tuhan sekaligus juru selamat Tuhan Kristus. Nah, berarti ucapan Yesus pasti diingat-ingat, dihafal atau ditulis. Karena kan luar biasa mencatatkan firman Tuhan. Ternyata apa? Kalau kita tanya, sekarang tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 hari sampai 30 tahun. Nah, jawaban mereka, mengapa ucapan Yesus sejak usia 1 hari sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena menurut hukum Yahudi, seorang tokoh agama, guru agama baru boleh mengajar setelah berusia 30 tahun. Kan gitu? Nah, kita banting. Lalu bagaimana dengan ucapan Yesus yang tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 42 sampai ayat 52. Di situ Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku?"
Apalagi kalau mereka mengklaim menceritakan bahwa segala jawab Yesus membuat orang-orang alim ulama yang ada di rumah ibadah kagum dan tercengang. Apa yang diucapkan? Yang membuat kagum orang-orang itu apa yang diucapkan? Padahal sangat mencengangkan dan mengagumkan. Kan emang nggak dicatat. Jadi mereka itu hanya cerita-cerita mengklaim-mengklaim. Ketika kita minta bukti, ternyata itu adalah sebuah pernyataan bohong. Nah, kalau mereka mengatakan dalam Al-Qur'an ya disebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatullah, firman Allah. Nah, mereka salah paham. Ini satu kata, satu firman Allah, satu kata Allah. Apa itu? Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Dan tidak hanya Nabi Isa yang tercipta dari tita, firman, kata, ucapan Allah. Semua makhluk ini tercipta atas titah firman Allah, yaitu kun fayakun. Jadilah, maka semuanya jadi. Jadi tidak hanya Nabi Isa. Lalu bagaimana dengan istilah di hadis tadi, ruhullah wa kalimatuhu? Iya. Ya. Itu fa innahu, bahwa di situ disebutkan Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Bagaimana dengan ruhullah itu? Pengertian ruhullah itu adalah roh ciptaan, roh milik Allah. Ya, bukan rohnya Allah dalam arti roh zat Allah, enggak. Siapa tokoh revolusi Iran namanya? Ayatullah, Ruhullah, ada Ruhullahnya. Ayatullah, Ruhullah, huma ini. Pengertian ayatullah itu apa? Ya ayat-ayatnya. Apakah kemudian orang-orang Iran berkeyakinan bahwa Imam Khomeini itu adalah Tuhan? Karena disebut ruhullah, ayatullah. Ditambah lagi ruhullah. Ya, kalau ada orang ya, yang berkeyakinan pengertian ruhullah itu adalah rohnya Allah, ya bisa dihukum oleh orang Iran. Meski jadi itu adalah sebuah gelar yang pengertiannya bahwa ayatullah itu pengertiannya adalah bahwa sang imam itu kehidupannya berdasarkan pada ayat-ayat Allah. Ruhullah, rohnya itu roh milik Allah, roh yang dikendalikan oleh Allah. Jadi bukan ruh zat Allah, bukan, tapi ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah. Itu pengertiannya. Jadi pada diri Nabi Isa sama sekali tidak ada zat ketuhanan atau unsur ketuhanan sedikit pun, tidak ada. Jadi itulah asalnya. Ini sebenarnya sudah lama isu bahwa di dalam Al-Quran juga dicatatkan bahwa Nabi Isa itu Ruhullah dan firman-Nya. Sesuai dengan apa tadi ayat Injil
Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Itu yang atas itu yang pasal 1 ayat 1, yang kedua ini pasal 1 ayat 14. Ya, sementara itu kalau ada pertanyaan monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Yang tadi itu kita baca dari judul tadi itu bahwa Maria sudah diberitahu malaikat bahwa anaknya Tuhan. Kemudian gembala juga diberitahu bahwa anaknya Tuhan. Iya. Kemudian si gembala ini tentang Maria dan itu memberitahu bahwa anaknya Tuhan. Kemudian mereka keheranan. Yang saya heran, kenapa dia keheranan? Bukankah Maria itu sudah diberitahu bahwa dia anaknya Tuhan? Ya, yang diberitahu itu bukan hanya Bunda Maria. Di situ disebutkan semua yang ada di situ. Jadi yang lain itu heran. Ya, itu. Ya mereka ada ya. Bahkan mungkin ibunya mungkin sudah cerita-cerita ini nanti anak Tuhan. Seandainya itu benar, makanya mereka itu membuat, jadi banyak unsur kelemahan membuat cerita yang ngarang-ngarang itu tadi. Jadi itu. Dan itu pun tentang Bethlehem, benarkah itu betul-betul terjadi, lahir di Bethlehem terus di Palungan itu? Dan sama sekali juga tidak masuk akal. Sebab apa? Itu kan diceritakan tentang di Injil Lukas itu kan diceritakan bahwa Yusuf dan Bunda Maria, suami istri kan itu, ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk kan begitu. Tetapi dia tidak mendapatkan penginapan karena penginapan kan sudah penuh. Betul ya? Sudah penuh kan? Di satu sisi. Padahal dia mau melahirkan. Kan begitu, mau melahirkan. Di sisi yang lain, gembala itu tempatnya jauh di malam hari. Didatangi oleh malaikat. Kejanggalannya apa? Kenapa malaikat tidak memberitahu penduduk yang punya penginapan supaya mengosongkan satu kamar untuk apa? Untuk ibu Tuhan dan bapak sambung Tuhan, kan begitu. Kenapa malah penggembala yang jauh diberitahu oleh malaikat kok bukan pemilik penginapan? Ya kan? Ya, kejanggalannya di situ. Apalagi kemudian juga orang-orang Majusi ya, melihat bintang sebagai pertanda bahwa Raja Yahudi telah lahir. Tambah nggak masuk akal lagi. Jadi banyak kejanggalan cerita. Bisa ya dipahami ya. Ada lagi, monggo silakan. Ini yang sering mungkin kita jumpai semuanya ya, baik di medsos maupun pertanyaan dari pertanyaan seperti ini. Kenapa kok yang datang dari zaman nanti kok Yesus atau Isa, kok bukan Nabi Muhammad? Nah, berarti kan Yesus ini juru selamat. Ulang lagi. Jadi pertanyaannya itu kenapa nanti di kiamat itu datang Nabi Isa atau Yesus? Berarti itu menunjukkan bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat sejati, bukan Nabi Muhammad. Mungkin bisa dijelaskan kepada yang mengenai juga. Ya, memang itu ada hadisnya. Ada hadisnya bahwa nanti memang Nabi Isa datang menjelang akhir zaman
Sebagai apa? Sebagai hakim yang adil. Betul kan? Yang kedua, akan mematahkan atau menghancurkan salib. Terus membinasakan babi. Ya. Yang pertama, Nabi Isa datang menjadi hakim yang adil. Ini yang dibangga-banggakan oleh mereka. Mengapa yang jadi hakim yang adil itu bukan Nabi Muhammad? Kok malah Nabi Isa? Ya, Nabi Isa turun nanti bukan sebagai nabi, sebagai pernyataan itu sebagai hakim yang adil, bukan sebagai nabi. Berarti dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Di situ jelaskan sebagai hakim yang adil, bukan sebagai nabi, ya kan? Hakim. Hakim apa? Hakim untuk memutuskan bahwa agama yang benar, ya, ajaran yang benar, bukan yang paling benar. Kadang kita keliru ngomongnya, bahwa ajaran yang benar adalah yang telah diajarkan oleh Nabi. Kan antara Islam, Kristen, Yahudi, dan lain-lain kan saling mengklaim bahwa ajaran mereka lah ajaran yang benar. Terjadi pertikaian. Terutama pertikaian besar itu adalah antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Kalau masalah ketuhanan, Yahudi dan Islam sama-sama menyembah Allah. Hanya saja kalau dalam bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi menyebut Allah dengan kata-kata Yahuwah, atau kemudian mereka karena menganggap nama Yahuwah atau nama Allah itu terlalu mulia untuk disebutkan dan tidak boleh diucapkan sembarangan, maka mereka sering menyatakan Adonai. Nah, kalau kita merujuk dalam filologi, tidak usah sulit-sulit. Contohnya, kalau dalam bahasa Arab kata Ismail, maka bahasa Ibraninya adalah Yismail. Ya, pakai yod, Yismail. Kalau Arab kan pakai alif. Ya, kalau Ibrani bukan alif tapi yod. Yismail, Ismail. Bahasa Arabnya Ishak, bahasa Ibraninya Yitzhak. Ya, pakai yod. Kalau bahasa Arab Israel, maka bahasa Ibraninya Yisrael. Ya, Yisrael. Nah, kalau bahasa Arab Allah, bukan Allah, bukan Allah. Ya, kalau Allah itu ada dalam bahasa Jawa, Allama, Allambo, Allado. Ya. Jadi bukan Allah. Kalau nyebut nama Allah itu Allah, itu berarti ya bibirnya masih digandoli iblis. Nyebut nama Tuhan Allah itu.
Nah, di situ ya, jadi orang-orang Yahudi menyebut nama Allah ya itu Yahwa, itu bahasa Ibrani Yahwa. Kalau bahasa Arabnya Allah itu pelafalan. Jangan disalahkan kalau orang Mesir itu menyebut asekaf itu nggak bisa jadi asekaf itu. Sama seperti orang Inggris menyebut nama Al-Khawarizmi nggak bisa. Maka menyebut algoritma yang kemudian bahasa Indonesia menjadi algoritma. Itu adalah Al-Khawarizmi, seorang ulama Muslim, bapak matematika modern dan bapak astronomi modern. Itu Al-Khawarizmi. Nah, orang Inggris nggak bisa menyebut Al-Khawarizmi menjadi algoritma. Akhirnya bahasa Indonesia menjadi algoritma. Kemudian bahasa Indonesia dimurtadkan menjadi logaritma. Hilang jejak sejarahnya. Sama. Nah, kalau Islam dan Yahudi sama-sama mempertuhankan Allah. Tapi kalau orang Kristen itu mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, Allah itu ya Yesus. Dan ini yang ditolak oleh Yahudi dan juga ditolak oleh Islam. Maka terjadilah pertikaian. Dan nanti di hari akhir kelak Nabi Isa turun bukan sebagai nabi lagi, tapi dia sebagai umatnya Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan dia akan menjadi hakim yang adil tentang pertikaian antara Islam, Yahudi, dan Kristen, terutama masalah ketuhanan. Dan Nabi Isa akan menyatakan bahwa yang satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun di akhir zaman? Karena Nabi Isa punya tanggung jawab menjadi saksi atas orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa. Jadi bukan Nabi Muhammad yang menjadi saksi, yaitu Nabi Isa. Jadi itu ya kalau ditanya. Mungkin ada lagi? Silakan. Akhwatnya mungkin. Ada? Tidak ada. Ya. Untuk sementara saya kira cukup. Ini masih satu masalah, yaitu tentang masalah kalimatullah dan pengertian firman Allah ya, dan bukti-buktinya ini kita tadi sudah bahas. Sementara itu dulu, terima kasih.
Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan insya Allah nanti tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni ada pelatihan dari khusus kristologi di Terawas Mojokerto. Silakan bagi yang belum pernah mengikuti silakan ikut. Untuk kontribusi peserta 300.000. Nanti kalau ada yang kepingin ikut tak punya uang, mungkin nanti bisa menghubungi pengurus mualaf center di sini ya. Bagaimana nanti enaknya gitu. Sementara itu dulu, wassalamualaikum.